Halo, teman-teman kecil. Selamat datang kembali di channel Dongeng Kita. Hari ini, kita akan berpetualang ke tengah hutan yang sangat lebat dan bertemu dengan seekor singa yang gagah perkasa. Siap mendengarkan ceritanya? Ayo kita mulai. Jauh di dalam hutan yang rimbun, di antara pohon-pohon raksasa dan semak belukar yang lebat, hiduplah seekor singa yang sangat terkenal. Namanya Leo. Leo memiliki tubuh yang besar, surai yang tebal, berwarna keemasan. Dan yang paling membuat hewan lain gemetar adalah aumannya yang menggelegar. Setiap kali Leo mengaum, suaranya bisa terdengar sampai ke ujung hutan, membuat burung-burung terbang ketakutan dan hewan-hewan kecil segera bersembunyi. Taringnya yang tajam dan cakarnya yang kuat menambah kesan seram pada dirinya. Karena itulah, hampir semua penghuni hutan merasa takut padanya. Mereka selalu menghindar jika melihat Leo sedang berjalan-jalan. Namun, di balik penampilannya yang garang itu, ada sesuatu yang tidak diketahui oleh banyak hewan. Leo sebenarnya bukan singa yang jahat atau pemarah. Jauh di dalam hatinya, Leo adalah singa yang baik. Ia hanya ingin dihormati sebagai raja hutan, bukan ditakuti. Ia sering merasa sedih karena setiap kali ia mencoba mendekat untuk menyapa, hewan-hewan lain justru lari tunggang langgang. Apakah aku semenakutkan itu? Pikir Leo dalam hati. Ia hanya ingin memastikan semua berjalan dengan baik di hutannya. Suatu ketika, musim kemarau yang sangat panjang datang melanda hutan. Matahari bersinar begitu terik setiap hari tanpa henti. Awan seolah enggan menurunkan hujan. Perlahan tapi pasti, sungai-sungai yang biasanya mengalir deras mulai menyusut. Dan akhirnya bener-bener mengering. Danau-danau kecil berubah menjadi daratan retak yang tandus. Semua hewan mulai kehausan dan kesulitan mencari sumber air. Mereka berjalan jauh, berharap menemukan setetes air. Namun hasilnya nihil. Satu-satunya sumber air yang tersisa hanyalah sebuah sumur tua yang kecil di tengah hutan, yang airnya pun semakin hari semakin sedikit. Karena panik dan putus asa, para hewan pun berkumpul di sekitar sumur kecil itu. Suasana menjadi sangat tegang. Gajah merasa karena tubuhnya paling besar, ia berhak minum lebih dulu. Aku butuh air paling banyak, jadi aku harus minum duluan, teriaknya. Namun, kancil tidak setuju. Tidak bisa begitu, kami yang kecil juga sangat kehausan. Kalau kau minum duluan, airnya bisa habis, sahutnya. Tak lama kemudian, keributan pun pecah. Mereka saling mendorong, saling berteriak, dan bertengkar tentang siapa yang paling berhak mendapatkan air lebih dulu. Suasana yang tadinya damai berubah menjadi kacau balau. Melihat keributan dari kejauhan, Leo merasa prihatin. Ia tahu jika ini dibiarkan, hutan akan semakin kacau. Dengan langkah mantap, ia berjalan mendekati kerumunan hewan yang sedang bertengkar itu. Setibanya di sana, Leo menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan auman yang sangat keras. Roar, aumannya menggema ke seluruh penjuru. Seketika membuat semua hewan terdiam dan menoleh ke arahnya dengan tatapan takut. Pertengkaran mereka langsung berhenti. Setelah suasana menjadi hening, Leo berbicara dengan suara yang tegas namun penuh wibawa. Hentikan pertengkaran kalian, katanya. Lihatlah diri kita. Musim kemarau ini sudah cukup menyusahkan kita semua. Apakah kita harus menambah masalah dengan saling berebut dan bertengkar? Kita harus bekerja sama, bukan saling menyakiti. Semua hewan hanya bisa menunduk, merasa malu dengan perbuatan mereka. Mereka sadar bahwa apa yang dikatakan Leo adalah benar. Leo kemudian melihat sekeliling, memperhatikan hewan dari yang paling kecil seperti semut hingga yang besar seperti gajah. Dengan bijaksana, ia pun memberikan sebuah usulan. Aku punya ide, katanya. Agar adil untuk semua, kita akan minum secara bergantian dari sumur ini. Kita akan membuat antrean yang teratur. Hewan-hewan yang berukuran kecil akan minum lebih dulu, seperti semut, kelinci,
dan kancil. Setelah itu, barulah giliran hewan-hewan yang berukuran lebih besar, seperti rusa, zebra, dan gajah. Dengan cara ini, semua pasti akan mendapatkan bagian air, dan tidak ada yang perlu berebut lagi. Semua hewan yang mendengar usulan Leo terdiam sejenak. Mereka saling memandang, lalu mengangguk setuju. Ide Leo sangat adil dan masuk akal. Mereka pun mulai berbaris dengan rapi. Kancil, kelinci, dan tupai minum lebih dulu secukupnya. Kemudian disusul oleh hewan-hewan yang lebih besar. Tidak ada lagi dorong-dorongan atau teriakan. Semua berjalan dengan tertib dan damai. Sejak hari itu, mereka selalu mengikuti aturan yang dibuat Leo. Kehidupan di hutan kembali rukun dan damai. Meskipun musim kemarau masih berlangsung, para hewan akhirnya menyadari sesuatu yang sangat penting. Mereka sadar bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa besar tubuhmu atau seberapa keras suaramu. Kekuatan yang sesungguhnya datang dari hati yang bijaksana dan kemauan untuk peduli pada sesama. Sejak peristiwa di sumur itu, pandangan para hewan terhadap Leo berubah total. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai singa yang menakutkan, melainkan sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Leo pun akhirnya mendapatkan rasa hormat yang selama ini ia dambakan. Ia tidak hanya dikenal sebagai raja hutan karena kekuatannya, tetapi juga sebagai singa bijaksana yang selalu melindungi dan mempersatukan semua penghuni hutan. Nah, teman-teman, dari cerita Leo, kita belajar bahwa kebijaksanaan dan keadilan jauh lebih berharga daripada kekuatan fisik semata. Semoga cerita ini bisa menghibur dan memberikan pelajaran yang baik untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk suka video ini, berlangganan channel kita. Dan sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Dadah. Dah.